Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Kok miring toh? Podo aja miring lek. Ini saya ada di kamar mandi ya. Kalau orang-orang yang kelas menengah itu kan kalau bikin YouTube punya studio ya. Nah, studio saya di kamar mandi. Kamar mandi, ada 2 kamar mandi. Saya ini kamar mandi anak. Jadi kita membahas PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera yang melakukan zigzag itu, dukung itu siapa namanya itu, Bobby, marah rakyat tuh. Kenapa ente dukung Bobby kan? Terus dukung ini lagi Khofifah ya, karena PKS kan sekarang gabung ke Kim ya, mencampakkan Anies Baswedan ya, seperti kucing kurap itu, nggak dianggap tuh. Padahal mereka PKS kan dukung tadinya di Pilpres ya. Gimana sih PKS tuh? Akhirnya dia sekarang kelenger tuh, dihukum sama masyarakat. Kita lihat di medsos ya, di Twitter atau X itu, dihajar habis tuh keputusan-keputusan PKS yang ya menurut saya blunder. Blunder itu artinya melakukan kesalahan fatal gitu loh. Blunder ya, bukan apa itu, blunder itu istilah melakukan kekeliruan gitu loh. Ya. Dihajar habis tuh. Marah orang-orang Islam. PKS itu bagaimana? Bukannya dukung Anies jadi bakal calon gubernur, malah ditinggal. Padahal keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 itu kemudian membuat peluang terbuka ya untuk ngusung Anies sebelum tanggal 29. Tadinya kan harus 22 kursi. PKS kan cuma 18 sebagai partai pemenang legislatif DKI, DPRD 18 paling banyak, PDIP 15 ya. Tapi kan masih kurang 4 ya. Tapi akhirnya kan bisa sebenarnya ya, karena peraturan berubah. Tapi dia malah nggak dukung Anies. Itu kan jenenge kurang asem. Kalau ke orang yang marah itu kurang ajar ya, PKS nggak tahu diri. Nyari apa sih? Berarti kan nyari dunia dia. Nah, ya ada yang bilang ya karena ditawari Prabowo menteri, ditawari diganti biaya kampanyenya waktu Pilpres, ada yang ngomong gitu ya, saya nggak tahu. Terus apalagi ya kan, ditawari jabatan wakil gubernur pasangan sama Ridwan Kamil ya, yang didukung oleh 12 partai itu. Mau kan? Ya. Kalau apa motivasinya kalau nggak hanya motivasi dunia? Anies mengusung nilai-nilai keadilan, kesetaraan, ya, membela rakyat kecil. Tapi nggak diperhatikan tuh sama PKS ya. Nggak tahu apa, kita heran apa yang ada di kepala orang-orang PKS itu yang katanya sudah melakukan musyawarah. Ya. Pertanyaannya, ya musyawarah sih musyawarah, tapi kan rakyat itu juga seperti saya, meskipun tukang bubur ayam ya nggak bodoh-bodoh banget. Semua ucapan politisi itu bohong, kecuali sampai bisa dibuktikan dalam kenyataan. Itu kalau dia mendukung Anies jadi pilpres bukan, jadi bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta, wah, Anies bisa bermanfaat menyelesaikan pembelaannya terhadap orang-orang kecil yang dibikin susah sama pejabat Heru toh, keluarga kampung Bayam atau apa itu, yang sampai diwawancari sama Karni Ilyas di Indonesia Liars Club itu di ILC. Warga yang nggak bisa punya rumah, bisa di tenda-tenda, itu bagaimana? Rakyat untuk pemerintah itu diciptakan untuk apa? Kan untuk bikin rakyatnya senang, bahagia. Kalau kata Anies, negara jangan pelit ya, sama warganya. Iyalah,
Kita kan warga-warga Indonesia, pemerintah Indonesia, kenapa jadi tambah susah hidup? Emang hidup harus semiskin ini, ya? Beli beras literan, nggak bisa dapat air bersih, gitu. Itu loh di warga Kampung Bayam dan kampung-kampung yang lain yang susah hidup, nggak ada listrik, ya dipindahin ke Jakarta Utara di rumah susun, tapi terus ekonominya kan di dekat tempat asal. Ongkosnya, sekolahnya, biaya lagi, penghasilannya juga nggak dijamin, nggak dibantu sama Pemprov DKI kan. Itu namanya bikin susah. Pemerintah yang bukannya menegakkan keadilan, tapi justru membuat orang itu tambah susah karena pemerintahan yang zalim. Ya. Nanti di akhirat itu ditanya loh, pemimpin yang adil itu mendapatkan perlindungan ya. Di mana? Di akhirat, ketika nggak ada perlindungan di yaumil kiamah nanti kecuali perlindungan dari Allah. Ada 7 ya. Salah satunya adalah imam atau pemimpin yang adil. Nah, Anies kan terkenal karena keadilannya di DKI. Narasi keadilan itu nggak pernah kita dengar dari Ridwan Kamil, itu dari Pramono Anung, dari Rano Karno, apalagi yang kita dengar dari Rano Karno masih idol anak sekolahan. Nggak kita dengar tuh narasi keadilan dari Prabowo sekalipun, ya kan? Dari tokoh-tokoh politik, dari Nasdem, dari Surya Paloh, sebagai seorang orator nggak pernah ngomong keadilan. Yang dia dengung-dengung adalah persatuan, koalisi besar, persatuan, dengan bersatu kita bisa membuat bangsa kita maju. Tapi mudah dipatahkan, kata Anies Baswedan. Ya buat apa persatuan tapi nggak ada keadilan? Keadilan itu adalah sumbu keseluruhan ajaran Islam. Orang yang menegakkan keadilan lebih dekat ke takwa, bukan orang yang bersatu. Yang keadilan. Anies memperhatikan orang Tamil sampai nangis-nangis tuh di depan kamera karena baru Gubernur Anies yang memperhatikan orang Tamil yang sudah minta diperhatikan sejak gubernur-gubernur sebelumnya, baru di era pemerintahan Anies Baswedan mereka dapat tempat ibadah orang Tamil. Orang Buddha dibuatkan oleh Anies Baswedan, ingat, tempat krematorium, tempat pembakaran jenazah yang berkualitas tinggi, yang bagus. Senang orang Buddha, dan mereka ngomong tentang rasa perhatiannya Anies itu. Mereka terima kasih, termasuk orang-orang Tionghoa. Itu gerbang pecinan yang di Pasar Baru itu dibangunkan oleh Anies, yang kebanggaan mereka yang dihancurkan oleh Jepang itu waktu tahun 40 berapa, 43 apa 44 dibangun. Jadi Anies itu memperhatikan seluruh kelompok-kelompok sosial ya, termasuk Tamil, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, termasuk marbot-marbot masjid itu, guru-guru ngaji itu, ya, termasuk mahasiswa, termasuk lansia. Biaya untuk lansia malah dipotong di zaman Heru. Jadi orang-orang seperti ini kenapa nggak didukung oleh PKS? Apa yang dicari oleh PKS? Wajar kalau gitu. PKS itu dihajar sekarang di medsos itu. Tampaknya dia nanti akan kalah itu. Siapa? Ridwan Kamil yang didukung PKS sama Kim itu. Kenapa? Ya sekarang orang lebih baik menitipkan warga Jakarta lebih baik menitipkan siapa? Aspirasinya ke Pramono Anung dan Rano Karno daripada ke Ridwan Kamil yang didukung oleh Kim itu, Koalisi Indonesia Maju Plus itu, yang di sana ada PKS. Saya sampai sekarang sebagai tukang bubur, apa karena saya tukang bubur ya? Jadi kapasitas intelektual saya itu nggak cukup gitu untuk memahami zigzag politik dari PKS yang mengejutkan ya, mengejutkan bukan hanya pengamat ya, tapi mengejutkan orang-orang biasa, sehingga kalau pengamat bisa memberikan satu eksplanasi, penjelasan ya, pakai kerangka teoritik kenapa PKS itu bisa seperti itu kelakuannya. Tapi kalau orang grassroots dia akan berhitung nanti ya. Sekarang sudah berhitung, dihajar PKS di medsos, nanti di hari pemulihan dihitung katanya mau dicoblos tiga-tiganya gitu.
menghukum, dia mau menghukum PKS dan marah terhadap aspirasi mereka yang tidak ditampung, yang bisa sebenarnya diserap atau disimbolkan oleh munculnya Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan dipotongkan oleh orang-orang jahat yang tidak menghendaki nilai-nilai keadilan tegak untuk orang yang lemah dan yang dilemahkan secara struktural di DKI Jakarta atau daerah khusus Jakarta. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Bandung, YouTuber tertua di semesta di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa Kita nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh
6 santri dari Front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.